Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Minggu ini kita memasuki perkuliahan minggu kelima, dan di minggu ini kita akan membahas mengenai suksesi dan transfer kekuasaan dalam sebuah bisnis atau perusahaan keluarga. Jadi bisnis keluarga, bisnis keluarga ini merupakan bisnis yang dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga. Oleh sebab itu, maka baik itu manajemen, kinerja perusahaannya, maupun visi misi perusahaannya amat sangat dipengaruhi oleh visi misi keluarga. Namun demikian, secara logika pastinya bisnis keluarga ini adem-ayem aja ya, karena kan semuanya berbasis kepemimpinannya berbasis keluarga. Ternyata justru karena bisnis keluarga ini berbasis kepada manajemen keluarga, terdapat berbagai macam persoalan yang sulit dipecahkan, dan ini bersumber dari hal-hal mengenai keluarga. Contohnya, adanya distrust atau ketidakpercayaan di antara sesama anggota keluarga yang memicu terjadinya kesalahpahaman, selisih paham. Lalu yang kedua, adanya konflik dalam suksesi kepemimpinan, yaitu peralihan kepemimpinan dari generasi pendiri atau generasi sebelumnya kepada generasi selanjutnya atau generasi penerus. Lalu adanya konflik dalam pengambilan keputusan, isu mengenai putra mahkota dan penerus tahta di perusahaan, perbedaan pola pikir manajerial antara generasi pertama dan generasi berikutnya, dan berbagai masalah mengenai internal keluarga yang dibawa masuk ke dalam manajemen suatu perusahaan. Akibatnya, tidak jarang bisnis keluarga mengalami penurunan, terpaksa gulung tikar akibat konflik yang berkepanjangan di internal keluarga. Jadi karena bisnisnya ini bisnis keluarga, permasalahannya ini ternyata malah lebih banyak datang dari masalah internal keluarga. Seperti yang sudah disebutkan di atas, salah satu konflik dalam bisnis keluarga adalah bahwa perusahaan keluarga tidak mempersiapkan suksesi kepemimpinan secara matang. Nah, apa sih suksesi ini? Suksesi merupakan perpindahan kepemilikan dan kepemimpinan yang notabene dimiliki oleh keluarga. Suksesi ini merupakan hal yang sangat krusial dalam mempertahankan eksistensi perusahaan keluarga. Karena menurut Paul Karofsky, rata-rata umur perusahaan keluarga ini hanya 24 tahun. Jadi suksesi ini sering diartikan sebagai peralihan pimpinan puncak saja. Sementara itu, ternyata suksesi kepemimpinan menjangkau berbagai lapisan manajerial. Dalam suatu bisnis keluarga, suksesi dan transfer kekuasaan ini merupakan masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan. Keberhasilannya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan bisnis. Jadi dalam suksesi dan transfer kekuasaan ini ada dua pihak yang memiliki peran yang sangat besar dalam keberhasilan proses suksesi kepemimpinan. Yang pertama ini adalah generasi sebelumnya atau generasi founder, dan yang kedua adalah generasi penerus. Peranan generasi sebelumnya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suksesi kepemimpinan, karena di sini yang menjadi selektor yang melakukan seleksi ini adalah si generasi founder atau generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya lah yang akan memastikan dan menentukan indikator-indikator apa saja, kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh generasi penerus dalam melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bisnis keluarga. Nah, kalau untuk peranan si generasi penerus dalam keberhasilan suksesi, ini semua tergantung pada kompetensi, kemampuan, dan kemauan generasi penerus dalam berupaya untuk mensukseskan tangkup kepemimpinan yang diestafetkan kepada dirinya.
Menurut White, Krinkle, dan Greller, suksesi dalam perusahaan keluarga merupakan proses pembentukan dan perencanaan penerus pada perusahaan keluarga yang dibuat, yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari pemilik, keluarga, dan perusahaan. Proses suksesi dalam suatu perusahaan tidaklah mudah karena banyak perusahaan yang mengalami kegagalan karena proses suksesi yang tidak berjalan dengan baik. Jadi kegagalan dalam proses suksesi ini tadi disebabkan oleh tidak selektifnya generasi founder atau generasi sebelumnya dalam menyeleksi generasi penerusnya. Salah satunya karena itu. Ada banyak faktor lain yang menyebabkan proses suksesi ini tidak berjalan dengan lancar. Suksesi dan transfer kekuasaan. Memindahkan kekuasaan perusahaan pada suatu bisnis keluarga lebih rumit dibandingkan pemindahan kekuasaan pada perusahaan konvensional biasa. Pada perusahaan konvensional, apabila masa jabatannya habis, masa jabatan CEO atau pemimpin perusahaan habis, maka dapat dilakukan pemilihan baru dengan melakukan rapat umum pemegang saham. Jadi nanti akan diambil suara terbesar, atau dapat juga dilakukan dengan penunjukan langsung oleh dewan direksi. Namun demikian, dalam bisnis keluarga tidak dapat dilakukan seperti itu. Dalam suksesi dan transfer kekuasaan ini, pergantian kepemimpinan memiliki dua opsi. Yang pertama yaitu perusahaan tetap dikelola oleh keluarga, generasi penerus. Atau yang kedua, opsi kedua adalah perusahaan diteruskan secara profesional kepada profesional manajemen di luar anggota keluarga. Jadi dalam suksesi ini ada dua opsi. Yang pertama bahwa generasi penerus yang melanjutkan perusahaan, jadi manajemennya masih manajemen keluarga, atau yang kedua benar-benar mengalihkan proses manajemen, kegiatan manajemen kepada profesional manajemen. Jadi emang special hire, special recruitment. Jadi anggota keluarga nggak ikut campur dalam urusan manajemen perusahaan. Dalam suksesi kepemimpinan, banyak pakar ekonomi berpendapat bahwa perusahaan keluarga tidak akan bisa bertahan lama sampai generasi ketiga. Pendapat pula pendapat bahwa generasi pertama merupakan generasi yang membangun bisnis. Generasi kedua menikmati hasil kerja keras dari generasi pertama. Dan generasi ketiga menghasilkan bisnis. Jadi sampai ada stigma seperti itu, generasi pertama itu membangun, generasi kedua yang menikmati hasilnya, dan generasi ketiga yang menghancurkan. Namun demikian, tidak semua bisnis keluarga seperti itu. Ada beberapa bisnis keluarga yang berhasil meneruskan, melanjutkan bisnisnya bahkan sampai generasi keempat, kelima, keenam. Bisnis keluarga yang gagal untuk tumbuh disebabkan oleh tidak adanya perencanaan jangka pendek dan panjang oleh manajemen perusahaan. Dan tidak sedikit perusahaan yang hancur karena gagal dalam proses suksesi. Jadi proses suksesi dan transfer kekuasaan ini nggak bisa diremehkan ya, nggak bisa dianggap sepele. Karena sebagian besarnya sebuah perusahaan keluarga itu gagal ketika mereka memasuki fase regenerasi dari generasi sebelumnya kepada generasi penerusnya. Berdasarkan suatu penelitian, sangat jarang sebuah perusahaan keluarga mempersiapkan generasi pengganti. Sehingga apabila tiba-tiba pemilik tidak dapat menjalankan aktivitasnya, maka akan terjadi perubutan perusahaan. Nah, oleh sebab itu diperlukan perencanaan secara matang dan menyiapkan berbagai alternatif solusi dalam suksesi kepemimpinan. Sebagai contoh nih, misalnya kakek kalian punya toko bangunan, toko bahan-bahan bangunan. Nah, kakek kalian punya 3 anak, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dan ternyata tiba-tiba kakek ini meninggal secara mendadak. Dia punya toko bangunan itu cuma 1, toko bahan bangunan ini 1, anaknya ada 3.
Nah, dari awal berjalannya bisnis, dia tidak memberikan arahan dan panduan kepada ketiga anaknya untuk melanjutkan bisnis seperti apa. Dia tidak mengajari anaknya gimana sih kita kalau mau buka toko bangunan, mau jualan toko bangunan ini gimana caranya. Nah, dari awal tidak diberikan pemahaman seperti itu kepada anaknya, maka ketika dia tiba-tiba meninggal mendadak, tiga anaknya ini akan kewalahan dong. Di antara ketiga ini siapa yang akan meneruskannya? Nggak mungkin dong. Eh, Sayang kan, sudah punya nama, sudah terkenal, sudah banyak pelanggannya, tiba-tiba harus tutup hanya karena tidak ada penerus yang mau melanjutkan, mau dan mampu melanjutkan usaha kakek itu tadi. Oleh sebab itu, untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi, diperlukan perencanaan secara matang dalam suksesi kepemimpinan. Nah, itu sebagai contoh sederhananya. Ya, disinilah peran CEO sebagai perancang suksesi. Kalau kita analogikan kepada kakek yang memiliki toko bangunan tadi, nah di awal berjalannya usaha toko bangunan tadi hendaknya sudah didistribusikan nih. Toko ini akan saya berikan kepada siapa? Siapa yang akan melanjutkan usahanya? Dan juga dari awal hendaknya si kakek pemilik toko bangunan tadi mendistribusikan wewenang dan mengikut sertakan, melibatkan anak-anaknya dalam kegiatan sehari-hari. Jadi anaknya udah memiliki gambaran jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebagai contoh tadi tiba-tiba meninggal mendadak, jadi anaknya udah nggak kagok nih, udah ngerti, udah ada pemahaman mengenai gimana sih running a business, gimana sih usaha toko bangunan ini. Jadi seorang pemimpin berkewajiban untuk memastikan proses transisi kepemimpinan berjalan dengan lancar. Lalu CEO dari generasi sebelumnya akan memilih penerus yang memiliki visi yang selaras dengan visi misi sebelumnya, perusahaan atau CEO sebelumnya.